Ya, terima kasih sudah mengklik video ini Bapak Ibu. Langsung saja, subscriber saya bertanya, bagaimana ketika kita mengikuti kuliah PPG ini, apakah kita mengajar atau tidak? Apakah kita bisa mengajar atau tidak? Oke, jawabannya tonton sampai habis Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah berdasarkan pengalaman saya ketika Bapak Ibu lulus seleksi akademik, kemudian menunggu pemanggilan PPG. Nah, ketika sudah dinyatakan resmi menjadi mahasiswa PPG, kita akan biasanya membuat surat izin dari kepala sekolah seperti ini ya. Biasanya nanti ada kopnya seperti ini ya. Nanti bisa Bapak Ibu edit seperti biasa. Kemudian di sini nanti adalah saya yang bertentangan di bawah ini adalah biasanya kepala sekolah, nicknya berapa, jabatannya apa, pangkatnya apa, sekolahnya di mana, alamatnya apa, nomor HP, adalah kepala sekolah dari ini saya sendiri ya, nama Budi Wijaya SPD, NIP-nya, nomor peserta PPG, kemudian pangkat golongannya, kemudian nomor teleponnya, dan mata pelajaran yang diampu adalah sejarah, karena saya sejarah ya. Di sini disebutkan menyatakan secara sadar memberi izin kepada guru tersebut untuk mengikuti dan mematuhi ketentuan yang berlaku pada program PPG dan jabatan yang diselenggarakan oleh Universitas Lambung Mangkurat. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Di tempat dan tanggal, materai, tanda tangan kepala sekolah, nama, dan NIP. Otomatis ketika kita sudah membuat seperti ini, kepala sekolah sudah mengetahui apa saja kegiatan kita dan sudah merestui apa saja kegiatan kita selama PPG dalam jabatan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Format ini Bapak Ibu tenang saja, biasanya nanti akan diberi atau kita menunggu format yang terbaru apakah tetap seperti ini atau bagaimana. Pantau terus di SIM PKB dan tanya nanti di LPTK atau kampus Bapak Ibu berada. Mengapa demikian? Karena kita seperti ini ya. Bisa Bapak Ibu cek, ketik saja di YouTube PPG Full Daring Budi Wijaya Guru. Di sini di video yang ini saya berbicara full tentang apa sih itu PPG jika daring. Nah, seperti itu ya. Di sini udah resmi Bapak Ibu ya. Jika kuliah PPG itu Senin sampai Sabtu itu sudah resmi dan sudah saya bahas di sini. Itu di situs PPG-nya sudah dinyatakan juga bahwa untuk kuliah PPG 2022 ini full Senin sampai Sabtu Bapak Ibu ya. Yang jadi pertanyaan tuh apakah full daring atau luring? Nah, kita berbicara jika PPG tahun 2022 ini dinyatakan full daring, otomatis Bapak Ibu di rumah saja seperti itu. Nah, Bapak Ibu, tipsnya agar Bapak Ibu bisa tetap mengajar adalah Bapak Ibu bikin seperti ini. Ini saya adalah membuat hampir 33 video dari kelas 10 sampai kelas 12 terkait video pembelajaran ya. Jadi ada PowerPoint, kemudian saya ngajar, ada mukanya. Nah, bagaimana caranya sudah saya share di YouTube juga. Ketik saja 5 menit cara membuat video pembelajaran Budi Wijaya Guru. Ini caranya. Nah, setelah itu ini hasilnya. Dan ketika kita melaksanakan perkuliahan PPG secara daring seperti ini contohnya Bapak Ibu ya. Kita ada aplikasi Zoom atau Google Meet, kita hampir setiap hari. Ini saya dan ini teman-teman saya ketika saya PPG di tahun 2020, otomatis kita tidak tahu jadwalnya Bapak Ibu ya. Apakah itu jam 7 pagi, jam 8 pagi, tergantung dari dosennya nanti Bapak Ibu ya. Nah, misalkan ternyata kita jam 8 pagi kita PPG, kemudian jam 8 pagi juga kita mengajar, otomatis kita harus pilih salah satu Bapak Ibu ya. Nah, solusinya adalah PPG jalan dan mengajar kita tetap jalan adalah kita menggunakan mode pembelajaran atau metode blended learning. Yang mana ketika video pembelajaran kita sudah ada, lalu kita share di grup WhatsApp dan peserta didik dapat menontonnya Bapak Ibu ya. Kemudian kita kasih tugas atau kita kasih soal di Google Classroom atau di WhatsApp grup seperti itu. Jadi PPG jalan, mengajar juga jalan. Itu adalah solusi yang terbaik menurut saya. Jadi tidak ketinggalan seperti itu. Nah, bagaimana jika PPG-nya ini dinyatakan luring? Kita tidak tahu ya karena di PPG tahun 2022 ini masih menunggu
informasi resmi. Nah, jika PPG-nya itu dilaksanakan luring atau tatap muka, otomatis Bapak Ibu kemungkinan besar tidak bisa mengajar di sekolah kecuali kampusnya itu dekat dengan sekolah Bapak Ibu. Ya. Namun jika kenyataan di lapangan Bapak Ibu ya, seperti teman saya di tahun 2019, PPG-nya itu dilaksanakan secara luring. Kebetulan dari Kalimantan sekolahnya, namun PPG-nya itu di Pulau Jawa. Otomatis ke Pulau Jawa dan tidak mungkin kan mengajar secara tatap muka. Nah, mau nggak mau ya metodenya seperti ini tadi Bapak Ibu ya, kita buat video pembelajaran, lalu kita sharing ke grup WhatsApp, dan kita pantau secara daring seperti itu. Itu jawabannya Bapak Ibu ya. Karena tenang saja, karena kepala sekolah pun juga akan nanti mendapatkan surat seperti ini. Jadi kepala sekolah sudah meng-ACC, jadi fleksibel saja Bapak Ibu ya. Jadi kepala sekolah sudah mengetahui kegiatan kita, karena kita ini mengikuti PPG seperti itu. Mungkin jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar Bapak Ibu ya. Budi Wijaya Guru ini channel, jangan lupa di subscribe Bapak Ibu ya, karena saya sudah membuat banyak video ya tentang pengalaman saya tentang PPG, bisa dicek di sini Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Sukses selalu buat Bapak Ibu semua.